Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Dia sanggup menyediakan segala sesuatu yang tidak kita pikirkan. Dia Allah yang luar biasa. Saat ini kita mau memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau setia dan Engkau mulia Tuhan. Engkau menyediakan setiap yang kami perlukan.
Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita sama-sama nyanyikan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Kita nyanyikan dengan iman kita, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, berkat-Nya berlimpah, El Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Engkau besar bagi kami. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Engkau Allah Maha Besar, Allah dahsyat, Allah luar biasa bagi kami. Engkau yang Allah yang setia, Engkau yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami juga percaya Tuhan, Engkau menunjukkan kasih setiamu bagi kami, bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam perlindungan-Mu, Indonesia dalam kontrol-Mu Tuhan. Melalui pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Amin Ma'ruf Tuhan. Mereka semua Tuhan dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Engkau yang menginspirasi mereka Tuhan. Engkau berikan ide-ide buat mereka Tuhan untuk membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih maju lagi Tuhan. Kami percaya juga Tuhan para menteri, gubernur, wali kota, bupati bahkan sampai camat, lurah, bahkan RT RW Tuhan, semua dalam
kontrol Tuhan, mereka boleh sepakat bersama-sama untuk membangun negeri ini Tuhan, sehingga Indonesia ini menjadi Indonesia yang sejahtera. Seluruh rakyat Indonesia mengalami kesejahteraan yang melimpah-limpah, seluruh kekayaan alam dipakai untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya Bapa, seluruh sektor ekonomi Indonesia akan bangkit, maju, baik dari sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian. Oh, semuanya bangkit Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya Indonesia juga akan keluar dari pandemi COVID-19 karena Engkau yang menyertai bangsa kami. Seluruh tim medis yang ada Tuhan, Engkau memberikan perlindungan buat mereka, dokter, perawat, bahkan semua yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, semua Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga percaya di bawah TNI Polri, Indonesia aman, Indonesia sejahtera. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih sebab Indonesia di backup oleh sorga bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada atau transfer ke rekening GBI BTC Kota Wisata. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan bersama-sama, dimulai dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita menaikkan kembali pujian ini. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Engkau Allah kami. Engkau besar, Engkau penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba yang akan membawakan firman. Biar kami semua yang mendengar boleh mengerti maksud Tuhan di dalam firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan, amin. Salam saudara, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian di
di hari Minggu yang diberkati ini. Rasanya sudah begitu lama kita tidak bersua. Puji Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Baik, sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan di hari Minggu yang diberkati ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita minta Roh Kudus untuk menjamah dan melembutkan hati kita, agar kita menjadi tanah yang subur, yang siap ditabur oleh firman Tuhan. Dan juga kita mengundang Roh Kudus untuk bisa ilalang-ilalang semua kekecewaan, kepahitan, sehingga kita lebih fokus pada firman Tuhan. Kita siap berbuah-buah dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, buat hari yang diberkati ini Tuhan. Ya Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami ini ya Bapa. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hati kami Tuhan, menjadi tanah yang subur, yang siap ditabur oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua yang rindu mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Yes. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini khotbah saya berjudul Kendali Tuhan dalam goncangan setiap musim hidupmu. Sekali lagi saya katakan, kenali Tuhan dalam goncangan setiap musim dalam hidupmu. Baik, mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan di minggu ini saya ambil dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi, Ayub pasal 42 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya baca buat Bapak Ibu sekalian. Ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengarkan tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan aku menyesal. Aku duduk dalam debu dan aku. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian saya baca ya. Ayub pasal 42 ayat 5 sampai 6. Ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan aku menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu saudara kasih ya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca Ayub secara utuh dari pasal yang pertama sampai ayat yang 42 ini tuh, kita akan melihat secara lengkap kisah tentang Ayub. Ya. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, dari Ayub pasal 42 ayat 5 sampai 6, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian di hari Minggu ini. Yang pertama, menjadi orang pilihan Tuhan tidak berarti bebas pergumulan dan masalah. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, menjadi orang pilihan Tuhan tidak berarti bebas dari pergumulan dan persoalan. Dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3 situ dikatakan Ayub adalah seorang yang saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Bahkan Alkitab mencatat Ayub menjadi seorang yang terkaya di sebelah timur. Tapi kondisi mulai berbalik
Kalau kita baca dalam ayat 1, pasal yang ke-13, satu persatu dari Ayub diambil. Anak-anaknya diambil Tuhan. Harta bendanya diambil Tuhan. Bahkan kalau kita baca lebih lengkap lagi, sampai istri tercinta pun akhirnya meninggalkan Ayub. Ayub dalam kondisi terpuruk. Padahal sebelumnya Ayub adalah orang yang saleh. Ayub yang seorang yang begitu anak-anaknya melakukan kejahatan atau melakukan pesta pora, maka besoknya dia akan membangun mesbah persembahan dan dia memuliakan Tuhan, memohon ampun atas putra-putrinya. Saudara, jelas sekali pilihan firman Tuhan bahwa menjadi seorang pilihan Tuhan bukan berarti kita menjadi bebas dari segala persoalan. Bangsa Israel walaupun telah menjadi bangsa pilihan Tuhan, tapi apa yang dilakukan ketika masuk ke tanah perjanjian? Dia membutuhkan waktu 40 tahun baru masuk ke dalam tanah perjanjian. Begitu banyak pergumulan persoalan yang harus melewati lewat padang gurun. Satu persatu umat Israel diseleksi Tuhan. Bahkan angkatan pertama yang keluar daripada Mesir, yang masuk ke tanah perjanjian, hanyalah Yosua dan Kaleb. Kita bisa baca. Ini jelas bagi kita sekalian bahwa walaupun kita telah menjadi pilihan Tuhan, Tuhan kita tidak bebas dari persoalan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Tuhan ingin membuat kita untuk tetap bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Setiap pergumulan, setiap persoalan yang kita hadapi membuat kita untuk semakin dekat pada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam kondisi pandemi yang saat ini, kita sendiri sering dibuat kaget. Ada begitu banyak teman-teman kita yang kehilangan orang tua, anak kehilangan sanak saudara, kehilangan anak, kehilangan cucu. Kita pun sendiri kaget. Baru kita SMS semalam, besoknya kita dengar kabar dia telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara, goncangan dalam hidup ini membuat kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Apa maksud Tuhan dalam setiap goncangan yang ada dalam hidup kita. Yang jelas satunya, membuat kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan berharap sepenuhnya pada Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, saya baca buat Bapak Ibu sekalian. Yohanes 15 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepadaku, kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jelas kan firman Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 16 ini, jelas Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara, Tuhan Yesus memilih kita. Tuhan Yesus telah memilih kita. Maksudnya apa? Yang jelas ini dikatakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buahmu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Saudara, Tuhan yang memilih kita. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan telah menetapkan bagi kita untuk kita menghasilkan buah-buah yang tinggal tetap
bagi kemuliaan Tuhan. Poin yang kedua dari pasal Ayub yang kita baca ini, yaitu pergumulan, ujian, masalah, tujuannya Tuhan ingin mendewasakan kita dan membuat kita mengenal Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib itu. Sekali lagi saya ulang, pergumulan, ujian, masalah, tujuan yang satu, agar Tuhan mau ingin mendewasakan kita untuk kita lebih mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, siapa Raja yang kita sembah. Saudara, kalau saudara baca juga cerita tentang Ayub, tentang Daud, ya, Daud untuk menjadi seorang raja melewati proses yang cukup panjang, saudara. Dari seorang hanya mengembalakan kambing domba, Tuhan panggil dia untuk menjadi seorang raja bagi Israel. Begitu banyak peperangan yang harus Daud lakukan, ya, sampai akhirnya Daud menjadi raja pada usia 30 tahun, saudara, ketika dia menjadi raja. Suatu rentang waktu yang cukup panjang bagi Daud untuk menjadi seorang raja. Sampai pada akhirnya dalam pergumulan persoalan yang dihadapi di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ini kata Daud, Mazmur 37 ayat yang ke-25. Daud berkata, Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sekali lagi saya baca, saudara. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, luar biasa, saudara. Ketika saudara mengenal benar siapa Tuhan, ketika saudara mengenal siapa Allah yang kau sembah, maka setiap goncangan, setiap pergumulan, persoalan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnis dan usahamu, maka engkau akan tetap berkata, engkau Allah yang dahsyat, Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, engkau Allah yang tak terbatas. Tuhan akan memeliharamu, Tuhan akan menjamin hidupmu. Luar biasa, saudara. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kita baca tadi di ayat 42 tadi. Poin yang ketiga, ketika kita bersyukur dan memperkatakan yang benar, maka kita akan melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Saudara, sekali lagi saya katakan, poin yang ketiga, ketika kita bersyukur dan kita memperkatakan yang benar, maka kita akan melihat Tuhan yang besar dan Tuhan yang ajaib. Di dalam Ayub yang tadi kita baca, saudara, di dalam Ayub 42 ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Artinya apa? Ayub mencabut perkataan-perkataannya yang tidak benar tentang Tuhan. Ayub menyesal. Maka saudara akan melihat di Ayub 42 ayat yang ke-10 itu dikatakan. Lalu ayat yang ke-10, Ayub 42 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, ketika Ayub mencabut perkataan-perkataan yang tidak benar tentang Tuhan,
ketika Ayub menyesal akan apa yang dia perkatakan yang tidak benar itu, maka Tuhan mulai memperhatikan Ayub. Tuhan mulai memulihkan keadaan Ayub. Bahkan Alkitab mencatat, apa yang hilang itu diganti Tuhan 2 kali lipat dari apa yang hilang daripada Ayub. Dahsyat saudara. Dahsyat saudara. Dahsyat saudara. Oleh karena itu, apapun pergumulan, persoalan saudara, jangan pernah engkau bersungut-sungut. Jangan engkau mengatakan yang tidak benar, tapi tetaplah perkataan yang baik. Tetap perkataan yang benar tentang Tuhan. Maka engkau akan melihat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dalam Filipi 4, saya bacakan Filipi 4. Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jelas sekali firman Tuhan kita, bahwa kita jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan semua kekhawatiran kita, nyatakan semua persoalan dalam bisnis kita, usaha kita, nyatakan semuanya itu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dan dalam ucapan syukur. Artinya gini saudara, ketika saudara mengalami pergumulan dalam hidupmu, saudara mengalami masalah, tekanan ekonomi, engkau tetap berkata dan mengatakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan, engkau izinkan persoalan ini bagiku. Terima kasih kesulitan yang engkau hadapi hari ini. Satu hal yang ingin Tuhan mau, untuk aku bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Maka apa yang Alkitab berkata, maka damai sejahtera Allah yang melebihi segala kemampuan itu akan mengalir memenuhi hidupmu. Dan engkau akan menjadi orang yang berbeda, orang yang selalu berpikir positif. Dan engkau akan melihat jalan keluar di tengah tekanan, di tengah goncangan, di tengah peluang-peluang, di tengah persoalan. Engkau akan melihat peluang-peluang yang ada di dalam bisnis. Dahsyat saudara. Jadi lebih baik engkau bersyukur daripada engkau bersungut-sungut. Perkatakan yang baik. Karena di dalam perkataan yang baik, di dalam ucapan syukur, engkau akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dari dalam Tuhan. Saudara, saya ingin mengatakan sesuatu pada saudara itu sekalian. Perhatikan baik-baik. Kita tidak selalu mendapat apa yang kita sukai. Sekali lagi, kita tidak selalu mendapat apa yang kita sukai. Tapi, belajarlah bersyukur dengan apa yang kita dapat. Saudara, saya ulang sekali lagi. Kita tidak selalu mendapat apa yang kita sukai. Tapi, belajarlah bersyukur dengan apa yang kita dapat. Luar biasa saudara. Ketika saudara lakukan itu, maka saudara akan melihat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan penyediaan Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dan di dalam usaha. Saudara, poin yang keempat yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, yaitu dari Ayub, kisah Ayub ini. Poin yang keempat yaitu ada yang menjadi rahasia Tuhan dan ada hal-hal yang dijatakan bagi kita. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ada yang menjadi rahasia Tuhan dan ada hal-hal yang dinyatakan bagi kita. Sederhananya kayak gini Bapak Ibu. Ada bagian-bagian yang Tuhan kerjakan. Dan ada bagian-bagian kita yang harus kita kerjakan.
Kita jangan membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Tapi lakukan bagian kita yang telah Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Mari kita baca Ulangan 29 ayat yang ke-29. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah. Tetapi hal-hal yang nyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita, sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan Taurat ini. Saya ulang sekali lagi, Ulangan 29, ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang nyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan Taurat ini. Saudara, ini adalah perkataan Ulangan 29 ayat 29 ini. Ini adalah perkataan Musa yang terakhir ketika orang Israel mau memasuki tanah perjanjian. Pesan Musa bagi umat Israel hal itu adalah gini. Ada hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Itu misteri bagi Tuhan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Tuhan mau supaya kita melakukan semua firman-Nya itu dengan taat dan benar. Sehingga kita mengalami semua yang baik, semua yang sedap, dan semua yang mulia. Ada hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian Tuhan. Tapi ada hal-hal yang sudah jelas bagi kita untuk kita lakukan. Kita lakukan itu. Sehingga kita mengalami semua yang terbaik yang daripada Tuhan. Jadi, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Dari kisah Ayub ini, yang ingin kita katakan tadi. 4 hal yang ingin kita katakan. Yang pertama, menjadi orang pilihan Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah dan pergumulan. Yang kedua, ujian, pergumulan, ujian, masalah. Tuhan ingin agar kita menjadi dewasa. Dan Tuhan ingin kita mengenal dengan benar siapa Tuhan kita. Dan yang ketiga, kita bersyukur, memperkatakan yang benar, maka kita akan melihat Tuhan itu dalam segala pekerjaan kita. Dan yang keempat, ada yang menjadi rahasia Tuhan. Dan ada hal-hal yang Tuhan nyatakan yang harus kita lakukan. Ketika kita menyadari itu maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya ingin katakan, tersenyumlah bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena percaya rencana Tuhan selalu indah dan luar biasa. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, tersenyumlah bukan karena hidupmu itu sempurna, tetapi karena percaya rencana Tuhan selalu indah dan luar biasa. Saudara, satu hal yang ingin saya katakan pada Bapak Ibu sekalian. Untuk saudara mengalami satu terobosan, satu lompatan dalam hidupmu, saudara mengenal istilahnya momentum. Momentum. Perlu adanya momentum. Apa itu momentum? Momentum itu adalah sesuatu daya, sesuatu kekuatan, daya terobos. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih yang berlatar belakang IPA, kalau saya di SMA itu diajarkan tentang momentum. Momentum di fisika, saudara. Momentum itu rumusnya adalah massa dikali kecepatan. Momentum itu P, momentum P
sama dengan masa dikali kecepatan. Jadi saudara, untuk saudara mengalami satu momentum yang luar biasa, satu terobosan yang luar biasa, saudara perlu namanya masa dan kecepatan. Nah, momentum itu sebagai satu breakthrough dalam hidup saudara. Nah, masa itu saya sebut sebagai bobot firman Tuhan. Bobot firman Tuhan. Masa adalah bobot firman Tuhan. Bobot firman Tuhan yang saudara pegang itu. Sedangkan masa atau kecepatan itu saya umpamakan seperti kecepatan saudara untuk merespon firman Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mengalami momentum terobosan breakthrough, maka saudara perlu bobot firman Tuhan itu dan kecepatan saudara bereaksi itu. Itulah yang akan menghasilkan momentum yang luar biasa. Sederhananya kayak gini Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu melihat kecelakaan mobil di jalan raya, ketika mobil itu tabrakan, maka akan terjadi suatu daya dorong. Mobil itu bergeser. Nah, itulah disebut momentum. Artinya saudara, kalau saudara ingin mengalami terobosan, breakthrough, momentum dalam hidupmu, maka bobot firman Tuhan dalam hidupmu harus engkau tingkatkan. Dan kecepatanmu bereaksi dengan firman Tuhan, itu menentukan seberapa besar momentum yang engkau hasilkan. Bobot firman Tuhan itu dihasilkan daripada apa Bapak Ibu? Yaitu kita perenungan firman Tuhan setiap hari. Ketika engkau membaca firman Tuhan setiap hari, maka engkau bobot firman Tuhan yang engkau baca itu semakin hari semakin besar kuat. Dan kecepatan membuat engkau bereaksi itu akan menghasilkan momentum yang luar biasa. Sehingga saudara gak terlalu heran ketika ada banyak orang yang mengalami terobosan. Karena apa saudara? Pengenalan firman Tuhan yang begitu besar dan kecepatan orang itu bereaksi terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, itulah yang membuat dia berhasil. Nah, inilah dalam Yakobus yang disebut dengan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi artinya apa saudara? Ketika iman itu bekerja sama dengan perbuatan, dia akan menghasilkan namanya powerful, kuasa dari iman itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin saudara mengalami terobosan, maka bobot firman Tuhan dalam hidupmu harus engkau perbesar. Dan kecepatanmu engkau bereaksi terhadap apa yang Tuhan mau, itu harus engkau tingkatkan. Kepekaanmu terhadap pesan firman, terhadap Tuhan yang mau, harus engkau lakukan. Ketika bobot dan kecepatan itu begitu cepat, maka engkau akan menghasilkan momen breakthrough dalam hidup. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, mari saya akhiri khotbah ini Bapak Ibu sekalian dengan membaca firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segalanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini adalah pesan Paulus, saudara.
supaya kita jangan tawar hati, kita jangan kecewa terhadap persoalan, karena Tuhan menyediakan bagi kita kemuliaan yang kekal bagi setiap kita. Oleh karena itu, marilah kita semua terus bertekun dalam iman dan tidak tergoncangkan, sehingga hari demi hari kita semakin mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, siapa Raja kita yang kita sembah. Kiranya pesan firman Tuhan di hari Minggu ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan kita semakin yakin akan Tuhan kita, Allah kita yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih, ini saatnya kita perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Oh haleluya, thank you Jesus. Kurabashikara, bakasyukuropo syakaraba. Irabah, mari angkat roti dan anggurmu. Karabasyakarabaya syadar. Ikuti doa saya. Bapa Sorgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Thank you Jesus. Disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Thank you Jesus. Kurabada-pada pasyadara. Mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi. Haleluya. Kurabaya syadara. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Haleluya. Kurabada pasyadakaraba. Mari jemaat Tuhan, setiap kita bersyukur, katakan terima kasih Yesus. Tubuh-Mu yang sudah Engkau pecahkan bagiku. Terima kasih. Aku bersyukur. Terima kasih buat darah Yesus yang telah dicurahkan bagiku. Katakan terima kasih buat darah Yesus. Haleluya. Kuradabaya syadalabashika. Karya telah terbesar telah Engkau lakukan bagiku Yesus. Engkau berikan nyawa-Mu bagiku. Terima kasih Yesus. Kurapadapaya syadaralaba. Kurapaya syadaralaba ya syada. Penebusan-Mu sempurna telah selesai bagiku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurapa syakarada papa. Kurapa syakaralaba ya. Thank you Jesus. Imani puasa dalam persekutuan dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Thank you Jesus. Bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sembah Dia. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Bahwasannya Tuh selamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kurapada-pada pasyekaralapa-lapa. Urapapa-papa, aku sudah mendengar firman-Mu. Dan aku siap menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, aku berdoa buat jemaat Tuhan. Kurama, Engkau sangat mengasihi mereka. Engkau peduli dengan mereka. Haleluya, aku berdoa yang lemah jadi kuat. Yang sakit saat ini mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oragabasotokoropo. Yes Lord, yang putus asa dapatkan pengharapan yang baru.
Oh Ramata Kasanda, ini yang selalu Tuhan katakan, jangan khawatir, jangan takut, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Aku berdoa, perlakukan jemaatmu dengan ajaib. Ira Basyanda. Alami terobosan, alami kelepasan, alami mujizat, alami dalam nama Yesus. Ora kasyada karalaba. Ura basya karalaba. Ura kasyada ralaba. Terima kasih apa ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Pastikan saudara menjaga kesehatanmu dengan tetap mengikuti secara disiplin prokes COVID-19. Yang kedua, pastikan setiap saudara aktif di dalam kerselmu. Saya dimuridkan, saya memuridkan. Inilah budaya gereja kita sebagai kampus, komunitas murid, pemimpin unggul sejati. Dan juga yang ketiga, pastikan saudara join, gabung, hadir dalam persekutuan doa fajar kita. Di hari Sabtu juga disertai dengan perjamuan kudus di jam 5 pagi. Oke. Mari angkat hatimu dengan penuh iman. Kedua tanganmu sebagai sebuah tindakan iman. Bahwa engkau percaya engkau sudah diberkati. Dan engkau mengkonfirmasi setiap berkat Tuhan atas hidupmu. Urabataka syadaka rabasyukurubushika. Thank you Jesus. Terimalah semua berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi. Keselamatan dari Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Terus alami kepenuhan Roh Kudus. Persekutuan yang manis, yang indah dengan rohnya yang selalu menyertai engkau. Sampai kepada Maranatha, Yesus datang menjemput kita gerejanya, bahkan bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Semua berkat terbaik ini selalu menyertai hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin.